apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Terima kasih. Kisah para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Amin. Mazmur 119 Mazmur 119 ayat 9. ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bye-bye. Kisah para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Kisah para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Terima kasih. Kisah para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan pada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Good job. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dadah, terima kasih. Kisah para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan
menunjukkan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih. Mazmur 119 Mazmur 119 ayat 9. ayat 9. Dengan apakah Dengan apakah seorang muda seorang muda mempertahankan mempertahankan kelakuannya bersih kelakuannya bersih dengan menjaganya menjaganya sesuai dengan firman-Mu? sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik Victory Kids. Wah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan November nih adik-adik. Nah, kakak mau ingetin kalau di Sabtu minggu pertama kita akan bertemu kembali di acara Sabtu Ceria. Bulan ini temanya superhero loh. Wah, siapa yang suka superhero? Nah, kita mau sama-sama cari tahu tentang superhero di acara Sabtu Ceria bulan November ini loh. Jangan lupa ya adik-adik, Sabtu 6 November 2021 pukul 10 pagi lewat aplikasi Zoom. Yang pasti acaranya bakal seru deh. Jangan lupa ya, Sabtu 6 November 2021 pukul 10 pagi. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Mas Teddy. Salam kasih. Salam semuanya. Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini siapa yang di sini bersuka cita? Kak Teddy bersuka cita? Bersuka cita dong Kak. Oh iya, kita semuanya bersuka cita bahagia karena Tuhan Yesus. Sudah siap memuji Tuhan? Oke, yuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian. Adalah sukacita di hatiku karena ada Tuhan Yesus. Maka hati kita juga bersuka cita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hati. Diberikan Tuhanku, Aku bersyukur.
ada kasih Yesus di dalam hati siapa? Dalam hati kita semuanya. Ya, kita mau naikkan satu pujian lagi. Ada satu nama yang indah. Siapa tuh namanya, Kak Teddy? Nama Tuhan Yesus, Kak. Iya, nama yang indah itu ada nama Tuhan Yesus. Dia yang telah mati, dia yang telah bangkit selamatkan dosa kita semua. Ya, adik-adik kita yang satu pujian. Ada satu nama. Ada satu nama, nama yang sangat indah, Nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati, tebus dosa manusia. Dia telah bangkit, selamatkan kita semua. Siapa namanya? Yesus. Dia yang berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selamanya. Katakan ada satu nama. Ada satu nama, nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati, tebus dosa manusia. Dia telah bangkit, selamatkan kita semua. Panggil namanya. Siapa? Yesus. Dia berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selamanya. Panggil namanya ya. Siapa? Yesus. Dia yang berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selamanya. Katakan. Dia yang ajaib selamanya, yang ajaib. Dia yang ajaib selamanya. Haleluya. Siapa yang berkuasa? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tidak hanya berkuasa di bumi dan di surga, tapi Tuhan Yesus juga mau menjadi sahabat buat kita semua ya, Kak Teddy. Iya, benar, Kak. Tuhan Yesus sudah mati, bahkan besar kasihnya buat kita semua menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita ya, Mas. Kita mau berdoa, sebelumnya kita mau naikkan satu pujian. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku.
Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Tante Fani harap kalian semua dalam kondisi sehat, senantiasa bersemangat, dimanapun kalian berada, kapanpun itu. Kita bersyukur hari ini kalau Tuhan masih memberikan kepada kita satu kesempatan lagi untuk kita boleh bersama-sama ibadah meskipun secara online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tante Fani mau mengundang anak-anak yang ada di rumah untuk kita mau berdoa bersama. Kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh berkumpul bersama, meskipun di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya roh Tuhan ada dimanapun itu. Kami mau menyerahkan Tuhan penyampaian firman Tuhan pada hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, sehingga mereka boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kau memberikan roh kudus-Mu Tuhan untuk membantu, menyertai mereka, memberkati mereka, mengurapi mereka, sehingga firman Tuhan boleh sungguh-sungguh dimengerti dengan baik oleh anak-anak-Mu, dan sungguh firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap anak-anak. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu sungguh-sungguh boleh merupakan perkataan Tuhan, boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan. Kami mau menyerahkan Tuhan waktu penyampaian firman Tuhan pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke ya, Tante Fani sekali lagi menyapa Shalom anak-anak kelas Indria. Shalom anak-anak kelas Pratama. Kita bersyukur hari ini kalau kita boleh ada di tempat ini. Bukan di tempat ini ya, di rumah kalian masing-masing ya. Tetapi tidak apa-apa karena meskipun kita ada di rumah kita masing-masing, tetapi kita mempunyai satu roh yang sama, yaitu roh kita memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini Tante Fani akan membawakan firman Tuhan, dan sebelumnya Tante Fani ingin mengingatkan adik-adik, merefresh kembali ingatan adik-adik mengenai firman Tuhan 1 minggu sebelumnya. Adik-adik masih ingat siapa yang menyampaikan firman Tuhan dan apa judul firman Tuhan? Adik-adik bisa menjawab di rumah, orang tua bisa membantu mendengarkan jawabannya apakah sudah benar atau tidak. Nah, minggu yang lalu firman Tuhan dibawakan oleh Kak Viena atau Ci Viena. Firman Tuhan yang berbicara tentang apa? Raja Asa. Tentang Raja Asa. Ya, Raja Asa mentaati firman Allah. Dia menaati Allah sehingga Allah menyertai kehidupan Raja Asa. Pada intinya adalah pada saat setiap kita mentaati firman Tuhan, kita senantiasa dengar-dengaran akan firman Allah, maka roh Allah senantiasa ada di dalam hati kita dan akan menyertai kita apapun yang kita lakukan dan kerjakan. Tapi kalau kita nggak pernah dengar firman Tuhan, kita tidak taatin Allah, maka bagaimana roh Allah ada di dalam hati kita dan bisa menyertai kita. Itu ya firman Tuhan minggu lalu. Tante Fani berharap kalian ingat kembali ya firman Tuhan minggu lalu. Nah, hari ini Tante Fani akan membawakan firman. Judulnya adalah Ezra mengajarkan firman Allah ya. Tante Fani ulang, judulnya hari ini adalah Ezra, E-Z-R-A, Ezra mengajarkan firman Allah. Nah, dalam setiap firman yang dibawakan oleh guru-guru VK, kami mempunyai bahan Alkitab yang harus kita pelajari, kita baca. Nah, karena hari ini Tante Fani juga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk membacakan firman Allah, maka Tante Fani meminta bantuan orang tua di rumah untuk membantu membacakan buat anak-anak masing-masing ya. Nah, bahan Alkitab hari ini diambil dari Ezra 7. Kemudian diambil juga dari kitab Nehemia pasal 8 sampai pasal yang ke-10. Nah, orang tua mungkin bisa baca dulu terlebih dahulu kemudian memberikan rangkumannya kepada anak-anak atau bisa juga membacakan ya, tetapi memang ayatnya lumayan banyak ya di dua kitab ini. Oke, sekali lagi judulnya adalah Ezra mengajarkan firman Allah. Mungkin adik-adik atau anak-anak di rumah mungkin berpikir, Ezra, siapa itu Ezra? Kalau Tante Fani cerita tentang Daud, mungkin kalian mengerti. Yusuf kalian tahu. Daniel di Gua Singa kalian juga paham ya. Nah, tetapi hari ini tokoh yang akan kita lihat dan kita dengarkan firmannya adalah tentang Ezra. Siapa itu Ezra? Ezra adalah seorang imam dan ahli kitab Yahudi. Seperti halnya kayak pendeta begitu ya. Nah, si Ezra ini adalah seorang imam dan ahli kitab Yahudi. Selama bertahun-tahun, Ezra tinggal di suatu negeri yang namanya negeri Babel. Apakah dia orang Babel? Bukan.
Ezra adalah imam Yahudi. Tetapi dia dibawa ke Babel karena bangsa Yahudi pada saat itu ditaklukkan oleh bangsa Babel. Dan kemudian dia dibawa ke negeri Babel. Bangsa Yahudi dikalahkan oleh orang Babel, dibawa ke negeri Babel. Sama halnya misalnya dulu ya, bangsa Indonesia dijajah oleh orang asing gitu ya, oleh Jepang, oleh Belanda. Tetapi kita tetap di negara Indonesia begitu, hanya dijajah atau mereka berkuasa atas kita. Nah kalau ini enggak ya, mereka ditaklukkan dan dibawa keluar dari negerinya ke negeri asing. Nah kemudian bertahun-tahun kemudian negeri Babel ini dia dikalahkan lagi oleh satu bangsa yang namanya bangsa Media Persia. Ya, jadi bangsa Yahudi dikalahkan bangsa Babel dikalahkan oleh bangsa Media Persia. Ya, jadi bangsa Babel tidak mempunyai kuasa lagi atas bangsa Yahudi. Ya, tetapi yang mempunyai kuasa adalah bangsa Media Persia. Nah, Raja Persia pada saat itu yang memerintah dan sudah mengalahkan negeri Babel, bangsa Babel, dia memberikan surat kepada Ezra. Apa isi surat itu kepada Ezra? Suratnya adalah bahwa Raja Persia menyuruh Ezra, bangsa Yahudi, untuk kembali ke negerinya, ke Yerusalem. Ya, jadi surat yang diberikan oleh Raja Persia ini menyuruh Ezra untuk kembali ke negerinya, ke Yerusalem. Ya, jadi Raja Persia ini memberikan kebebasan kepada bangsa Yahudi untuk kembali lagi ke negerinya dan hidup di negerinya sendiri. Nah, tidak hanya menyuruh Ezra dan bangsa Yahudi untuk kembali ke Yerusalem, tetapi si Raja Persia yang dipakai Tuhan ini ya, Tante Fani yakin dipakai Tuhan, dia memberikan bekal kepada Ezra. Yaitu apa yang menjadi bekal? Diberikan kepada si Ezra itu emas dan perak untuk supaya dipakai untuk perbendaharaan di rumah Tuhan. Kemudian Raja Persia ini juga memberikan kepada Ezra, mengirimkan apa saja? Anggur, gandum, minyak zaitun. Wow, luar biasa. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, kalau bukan karena dipakai Tuhan, bagaimana suatu bangsa dia bisa memberikan kepada bangsa yang lain itu, bangsa jajahannya seperti itu ya. Hal-hal seperti yang tadi Tante Fani sebutkan, emas, perak, gandum, anggur, minyak zaitun. Tidak mungkin bukan? Nah, apa yang dirasakan Ezra pada saat itu? Pada saat dia menerima surat dari Raja Persia bahwa dia boleh pulang ke Yerusalem, dibekali segala macam barang yang diperlukan buat nanti hidup di Yerusalem. Sukacita. Ezra memuji Allah. Kenapa? Karena Allah memakai Raja Persia sehingga dia bisa kembali ke Yerusalem. Sesudah itu Ezra, Tante Fani pikir ya, dia pasti packing, dia pasti beberes, dia pasti berbenah barang-barang persiapan untuk pulang kembali ke negerinya. Zaman dulu belum ada pesawat ya, belum ada ya, belum ada kereta, belum ada, atau mobil belum ada. Sehingga mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk kembali dari Babel ke Yerusalem, memakan waktu berbulan-bulan. Ya, di kitab Ezra bisa dibaca bahwa mereka itu berjalan berbulan-bulan sampai lewat satu musim. Jadi sekitar lewat satu musim, lebih dari satu musim ya, sekitar 4-5 bulan baru mereka bisa sampai ke Yerusalem. Tapi mereka bersuka cita karena mereka bisa pulang kampung ya, pulang kembali ke negerinya mereka. Nah, apa yang dilakukan Ezra? Begitu dia sampai ke Yerusalem, apa yang dilakukan oleh Ezra? Mengumpulkan orang-orang, dan orang-orang pun yang melihat Ezra kembali pulang, karena meskipun mereka dibawa ke Babel kan, Tante Fani berpikir mungkin ada yang tinggal di situ dan mereka rombongan itu pulang begitu. Nah, kemudian mereka berkumpul bersama di pintu gerbang. Dan hal pertama yang dilakukan adalah apa? Ezra mengajarkan kembali, mengingatkan kembali tentang firman Allah. Seperti firman pada hari ini, judulnya tadi, Ezra mengajarkan firman Allah. Itu yang dilakukan Ezra pada saat mereka tiba di Yerusalem. Mereka berkumpul bersama, kemudian Ezra naik ke tempat yang lebih tinggi. Kenapa? Kalau misalnya sama-sama tingginya kan gak kelihatan Ezranya ya. Jadi Ezra naik ke tempat yang lebih tinggi, entah itu mungkin kalau zaman sekarang mah kayak bangku kah, atau ada panggung kecil begitu ya. Ezra naik, kemudian Ezra mengingatkan, mengajarkan kembali tentang firman Allah yang dulu mungkin tidak bisa bebas disampaikan karena mereka ada di bawah jajahan bangsa Babel. Tetapi pada saat mereka pulang kembali ke Yerusalem, Ezra mengingatkan tentang kebaikan Tuhan, mengingatkan tentang firman Allah, mengingatkan tentang Allah yang Maha Pengampun, dan Allah menginginkan bahwa bangsa Yahudi bertobat menjadi bangsa yang kembali menyembah Tuhan.
Jadi selama mereka ditawan di Babel, Tante Fani berpikir mereka melupakan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sedih ditawan sama bangsa lain. Mereka melupakan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Ya, kalau selama ini Allah menyertai nenek moyang mereka dari Musa dan sebagainya, mereka keluar dari Mesir, mereka lupa gitu ya. Nah, dengan firman yang disampaikan oleh Ezra, mereka diingatkan kembali untuk berbalik mengingat Tuhan, berbalik mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan Allah mereka. Nah, orang-orang yang sedang berkumpul pada saat itu mendengarkan firman Allah yang diberikan oleh Ezra, banyak di antara mereka yang menangis. Mereka menyesal bahwa selama ini mereka melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Mungkin yang mereka lakukan bersungut-sungut, ya, bersungut-sungut itu ngomel-ngomel. Mereka nggak bersyukur atas apa yang mereka terima karena mereka kan ditawan di negeri orang. Tetapi dengan firman Tuhan yang disampaikan Ezra, mereka diingatkan dan mereka bertobat. Bertobat itu berarti mereka berbalik ke arah yang benar. Tadinya salah, kemudian mereka bertobat ke arah yang benar. Ya, sehingga di antara mereka banyak yang menangis, kemudian mereka juga menyesali perbuatan mereka, kemudian juga mereka mengingat kembali kebaikan Tuhan karena firman Allah yang disampaikan oleh Imam Ezra. Imam Ezra sangat bersuka cita dan akhirnya dia juga mengajak orang-orang yang ada untuk bersuka cita. Kenapa? Karena pemulihan Allah terjadi. Kalau Allah berhasil mengingatkan mereka tentang kebaikan Allah, memulihkan kondisi mereka, bertobat, mereka patut bersuka cita atas berkat dan kasih Allah dalam kehidupan mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan adik-adik anak-anak yang ada di rumah? Apa yang kalian alami saat ini, khususnya di masa pandemi COVID ini? Kalau setahun setengah kita harus di rumah, ya, kita harus kebaktian online, kita harus sekolah online, kita nggak bisa main sama teman, kita nggak bisa bebas untuk jalan-jalan keluar kota, keluar negeri bahkan, ya. Apakah yang dilakukan adik-adik? Apakah bersungut-sungut, mengomel, atau mungkin melupakan Tuhan karena kita pikir Tuhan nggak baik kok buat aku, Tuhan jahat nih ngasih COVID ke kita sehingga kita nggak bisa bergerak bebas? Apakah seperti itu? Atau kita tetap percaya bahwa apapun juga yang Tuhan berikan pasti mendatangkan kebaikan buat setiap kita? Bersyukur kalau Allah menyertai kita sampai dengan hari ini kita boleh sehat. Atau itu yang adik-adik lakukan? Tante Fani mengajak adik-adik dan berharap kita semua, tidak hanya adik-adik, anak-anak yang ada di rumah, para orang tua, para guru-guru VK, dan semua orang yang beriman, untuk kita tetap beriman, berpegang akan janji Tuhan. Kenapa? Karena kasih Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Yang paling besar itu apa? Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Allah sudah memberikan Tuhan Yesus buat kita. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi anak-anak dan kita semua. Kita patut bersyukur untuk perlindungan penyertaan Tuhan. Jadi tidak ada lagi sungut-sungut, tidak ada lagi ngomel-ngomel, tetapi kita boleh senantiasa berpegang kepada janji Tuhan, karena Allah mengasihi kita dengan luar biasa. Oke, firman Tuhan pada hari ini cukup sekian. Sebelumnya kita mau lihat ya, atau kita sama-sama mau baca firman untuk ayat hafalan kita minggu depan. Ya, ayat hafalan firman kita diambil dari Mazmur 119 ayat 11. Ya, Mazmur 119 ayat 11. Jadi gampang ingatnya. Bunyinya apa? Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sekali lagi, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Artinya apa? Senantiasa kita berpegang kepada janji Allah di dalam hati kita. Kita jangan melupakan Allah dan jangan berdosa. Tapi kita mau pegang terus janji Tuhan dalam hati kita. Biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh boleh menjadi kekuatan, penghiburan buat adik-adik semua, supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa beriman kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan berdoa khusus untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Mari Tante Fani mengundang adik-adik semua untuk, sekali lagi ya, kita mau lipet tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau firman Tuhan boleh mengajar kami, untuk kami boleh senantiasa berpegang kepada janji-Mu, boleh senantiasa beriman kepadamu di dalam hati kami, untuk kami gak bersungut-sungut, untuk kami tidak melupakan Tuhan, tetapi kami boleh semakin percaya dan beriman bahwa Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi dan akan senantiasa menyertai kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya, dan kami juga mau menyerahkan Tuhan sepanjang minggu ini, kiranya Engkau mau memberkati anak-anak-Mu yang ada di rumah,
biar mereka bisa melakukan kegiatan mereka dengan sebaik-baiknya, baik itu sekolah online, kemudian mereka hidup dalam keseharian mereka juga. Tuhan Yesus senantiasa tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang hidup. Kami juga mendoakan untuk para orang tua yang mungkin harus bekerja, berusaha. Engkau yang memberkati setiap apa yang dikerjakan para orang tua anak-anak ini. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara mereka. Engkau juga senantiasa menyertai, memberikan kekuatan dan kesehatan. Apapun yang dilakukan boleh berhasil karena Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang bekerja dan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita akan angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, perlindungan Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput setiap kita.